Halo semuanya, nama saya Fajar Nugraha dan saya akan menjelaskan studi kasus tentang pengaruh potensi diri dan passion terhadap karir. Potensi diri dan passion adalah hal yang sangat berkaitan erat khususnya dalam pembentukan karir. Memiliki karir yang sejalan dengan passion tentu menjadi harapan bagi sebagian besar orang. Namun, ketidakmampuan mengelola dan mengembangkan potensi diri untuk berkarir sesuai dengan passion akan berdampak pada beragam permasalahan dalam pekerjaan. Perasaan tidak nyaman dalam bekerja, dorongan untuk berpindah-pindah pekerjaan, hal tersebut akan berdampak buruk bagi perkembangan karir seseorang. Kebanyakan orang gagal memiliki karir yang cemerlang karena ketidakmampuan mereka dalam mengenali potensi diri apalagi mengembangkannya. Maka, penting untuk menemukan kesesuaian diri dan pekerjaan. Setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda. Semua potensi tersebut bila dikembangkan dengan maksimal dapat menjadi peluang besar bagi karir. Oleh karenanya, banyak orang yang berlomba-lomba untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka. Mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam lingkungan kerja sebenarnya tidaklah susah. Namun, semua itu memang membutuhkan kegigihan dan kerja keras yang berkelanjutan. Membicarakan tentang potensi diri, kemungkinan masih ada sebagian orang yang bertanya, jenis makanan apa sih potensi diri itu? Apa artinya dan bagaimana cara mengembangkannya? Potensi diri adalah kemampuan dan keahlian dalam individu yang belum ditemukan dan digunakan dengan maksimal. Potensi yang belum dieksplorasi dan digunakan dengan baik menjadi sia-sia belaka. Oleh karena itu, penting bagi seorang individu, terutama karyawan atau para pekerja dalam perusahaan dan organisasi, untuk menemukan dan mengembangkannya, lalu menerapkan potensi terbaik yang ada dalam dirinya. Setiap manusia punya potensi yang berbeda. Meskipun demikian, ada beberapa manusia yang memiliki kesamaan. Setiap manusia dianugerahi potensi diri yang sangat luar biasa. Menariknya, manusia sendiri terkadang sering tidak mengetahui dengan pasti potensi diri tersebut. Semua potensi diri tersebut tidak akan bisa muncul dengan sempurna jika tidak dikembangkan dengan baik dan dengan cara-cara yang benar. Tak heran jika ada potensi diri yang muncul dengan sendirinya dan juga ada yang harus dipancing dan digali sehingga akhirnya bisa terlihat dengan jelas. Nah, kali ini saya akan membawakan studi kasus dari seorang YouTuber asal Bangladesh bernama Rahat. Rahat adalah YouTuber asal Bangladesh yang tinggal di Amerika Serikat. Sejak awal terjun ke dunia YouTube, dia biasa membuat video-video sulap. Seiring berjalannya waktu, dia membawa aksi sulap ke ruang publik, didokumentasikan dan diunggah ke YouTube. Karena konsistensinya, dalam waktu 1-2 tahun, channelnya berkembang pesat. Dan rata-rata penonton di videonya berjumlah lebih dari 10 juta penonton. Channel YouTube-nya bernama Magic of Rahat. Sampai sini kita memetik pelajaran dari seorang Rahat ini. Dia terus mengembangkan potensinya di dunia sulap dengan merambah ke dunia digital, khususnya ke YouTube. Dibekali dengan potensi yang sudah mantap dan didorong dengan passion yang begitu besar. Dengan konsistensinya, dia bisa dikatakan sudah menjadi YouTuber yang sukses. Nah, singkat cerita, pada suatu hari dia membuat video yang berbeda dari video yang biasanya dia unggah. Dia mengunggah video berbagi makanan dan uang kepada para tunawisma yang ada di sana. Sampailah pada satu potongan video ada seorang tunawisma yang ternyata setelah diberi uang dan makanan oleh Rahat, dia memberikan itu ke sesama tunawisma lainnya. Hal itu pun membuat Rahat terharu dan ingin membantu seorang tunawisma yang baik itu. Hingga para fans Rahat pun ingin ikut membantu, maka diadakanlah penggalangan dana untuk tunawisma tersebut yang kini diketahui namanya adalah Erik. Di luar dugaan, uang yang masuk ke penggalangan dana itu melebihi dari targetnya, sehingga Rahat pun langsung memberi Erik sesuatu. Rahat yang cerdas tentu tidak serta-merta memberikan semua dana dalam bentuk uang pada Erik. Rahat menyewakan dia rumah beserta isinya untuk beberapa tahun ke depan, membeli kebutuhan-kebutuhan pokok untuk Erik, mengajak Erik bersenang-senang,
dan memberikan uang saku, dan yang paling penting, mencarikan Erik pekerjaan. Singkat cerita, Erik malah terbuai dengan kehidupan nyaman yang sekarang. Alih-alih berangkat kerja, Erik malah terus-terusan meminta uang kepada Rahat yang digunakannya hanya untuk bersenang-senang dalam kemewahan. Hingga Rahat dituduh oleh Erik menggelapkan uang dari penggalangan dana yang dibuat untuk Erik. Padahal Rahat sudah memberikan semua uang dan penggalangan dana sudah ditutup. Ia pun sudah menyertakan buktinya. Pada akhirnya Rahat memutuskan untuk tidak bertemu dan berhubungan dengan Erik lagi. Nah, dari cerita yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan antara Rahat dan Erik sangat kontras ya. Rahat yang mengasah terus potensinya dari nol hingga sukses, sementara Erik malah terbuai dengan uang dan melewatkan kesempatannya untuk mengasah potensi diri dan memiliki karir sendiri yang sesuai dengan passionnya. Jadi kesimpulannya adalah, kesuksesan dalam berkarir itu harus benar-benar dikejar oleh diri sendiri. Maka penting bagi kita untuk mengenali potensi diri dan passion kita. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.